Saat makan siang, ibu mertuaku melemparkan surat gugatan cerai ke atas meja dan menuntutku untuk menandatanganinya. Aku langsung setuju dan, berpaling kepada suamiku, berkata, mulai besok, aku akan menarik seluruh modalku yang ditanamkan di perusahaan keluarga kalian. Pada acara tahlilan 100 hari kakek suamiku, di hadapan seluruh kerabat besar yang hadir, ibu mertuaku tiba-tiba melemparkan surat cerai ke meja. Ia bersuara lantang menyatakan bahwa di keluarga ini tidak ada tempat bagi pohon kering yang mandul, dan berjanji akan memberiku uang belas kasihan sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi atas tahun-tahun terbaikku yang terbuang. Kerabat di sekelilingku menyunggingkan senyum sinis, berharap aku akan menangis histeris dan memohon-mohon, tapi mereka salah besar. Dengan tenang, aku mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tanganku dengan tegas. Sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, aku menatap langsung ke wajah suamiku yang tidak setia dan dengan tawa dingin, berkata, mulai besok pagi, aku akan menarik kembali uang 10 miliar rupiah milikku yang disetorkan sebagai modal awal perusahaanmu. Siapkan uangnya. Pada minggu siang itu, sinar matahari awal kemarau menembus jendela rumah tua berplafon tinggi di kawasan elit Menteng, di jantung kota Jakarta. Hari itu adalah acara tahlilan 100 hari meninggalnya kakek suamiku, Bima, dan ini menjadi alasan bagi seluruh klan besar mereka untuk berkumpul. Sejak pagi buta, aku sendirian, tanpa henti membanting tulang di dapur yang sempit, mandi peluh, menyiapkan hidangan untuk 6 meja besar. Ada nasi tumpeng, rendang daging, sate ayam, sambal goreng ati, dan aneka kue tradisional. Sementara itu, Bima, suami sahku, duduk bersilang kaki di ruang tamu, menyeruput teh melati premium dan dengan gaya angkuh memamerkan proyek-proyek konstruksi besar perusahaannya. Tepat pukul 12 siang, meja-meja telah ditata. Aroma kapur barus dan bunga setaman bercampur dengan wangi makanan, menciptakan atmosfer tradisi keluarga yang kental. Semua orang mulai duduk. Paman Kusno, kakak tertua dari ayah mertuaku, duduk di ujung meja utama. Di sebelahnya ada Bibi Wati dan kerabat sesepuh lainnya. Aku dengan diam-diam melepas celemekku yang terkena noda minyak dan bersiap untuk duduk di meja khusus wanita dan anak-anak di sudut ruangan. Namun, belum sempat aku mengambil piring, obrolan yang riuh tiba-tiba terhenti oleh suara bantingan yang keras. Ibu Ratna, ibu mertuaku, dengan kasar membanting garpunya ke atas meja. Wajahnya mengeras, dan tatapan tajamnya tertuju langsung padaku. Ia merogoh tas brandednya, mengeluarkan selembar kertas A4 yang rapi, dan melemparkannya ke atas meja kaca tepat di hadapanku. Dengan suara sedingin es, menekankan setiap kata di depan puluhan mata, ia mengucapkan kalimat cerai itu. Aku sudah meminta pengacara untuk menyusunnya. Tanda tangani. Keluarga ini tidak bisa menampung bunga layu yang sudah kami beri makan bertahun-tahun, tapi dia tidak juga bisa memberi Bima seorang pewaris, penerus garis keturunan. Kau memutus rantai keluarga Kusuma. Kau mengerti betapa besar dosa itu? Keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Napasku tertahan. Gumpalan pahit tercekat di tenggorokanku. 5 tahun pernikahan. Aku telah menghabiskan masa mudaku, seluruh uangku, dan koneksi keluargaku untuk mengangkat Bima dari sekadar insinyur biasa menjadi direktur perusahaan konstruksi. Soal anak, sebenarnya masalahnya ada pada Bima, pada kesehatannya. Tapi demi menjaga harga diri kelaki-lakiannya, selama bertahun-tahun aku diam saja menanggung cap mandul. Dan sekarang, mereka menggunakan alasan ini untuk mendepakku. Melihat kebungkamanku, Ibu Ratna tersenyum sinis. Kau tidak perlu khawatir, kami tidak akan mendepakmu dengan tangan kosong. Bima, mengingat kewajiban sebagai suami, akan mentransfer 100 juta rupiah untukmu. Anggap saja itu kompensasi untuk masa mudamu. Ambil uang ini dan mulailah hidup baru, tapi jangan pernah lagi menempel pada putraku. Seketika bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling. Bibi Wati, adik Ibu Ratna, mengerucutkan bibirnya dan menimpali, benar, keponakanku. Bima sekarang direktur perusahaan besar. Banyak gadis muda dan cantik yang mengantre untuknya. Kalau kau sendiri tidak bisa melahirkan, kau harus tahu diri dan melepaskan suamimu, pertahankan sedikit harga dirimu. Paman Kusno berdeham, mengelus janggutnya yang beruban, dan perlahan berkata layaknya seorang hakim, tugas utama wanita dalam pernikahan, kewajiban sucinya, adalah melahirkan anak. Kirana tidak bisa memenuhi tugasnya terhadap garis keturunan ini. Karena ibu mertuamu sudah mengambil keputusan, ini semua demi akar keluarga kita. Kau harus menandatanganinya agar semua berjalan lancar. Aku melirik Bima sekilas. Suamiku, pria yang berbagi ranjang denganku, menundukkan kepalanya, pura-pura meremukkan kerupuk di piringnya, dan sebisa mungkin menghindari tatapanku.
Ia begitu pengecut hingga tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya, sementara ibu dan kerabatnya menyerangku, menginjak-injak harga diriku ke dalam lumpur. Semua pengorbanan dan kesabaranku selama bertahun-tahun seketika hancur menjadi abu. Hatiku yang memang sudah dipenuhi luka akibat sikap dingin Bima belakangan ini, kini benar-benar membeku. Api kemarahan mulai berkobar di dalam diriku. Tapi aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku harus tetap berkepala dingin. Bertolak belakang dengan harapan Ibu Ratna dan para kerabat yang menantikan air mata, permohonan, atau teriakanku, aku sangat tenang. Aku merapikan lipatan gaunku, perlahan mengambil surat cerai itu, dan menyapu pandanganku pada poin-poinnya. Tanda tangan Bima sudah bertengger di sudut kanan bawah. Dia sudah merencanakan semuanya dan bersekongkol dengan ibunya sejak awal, hanya menunggu perkumpulan besar ini untuk menekan dan menyudutkanku agar tidak punya jalan keluar. Aku meletakkan kertas itu kembali ke meja. Sudut bibirku sedikit terangkat, membentuk senyum tipis. Ibu, apakah ibu punya pulpen? Tolong pinjamkan. Ibu Ratna tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan setuju secepat itu. Ia buru-buru membongkar tasnya, menemukan pulpen, dan mendorongnya ke arahku dengan sorot kemenangan yang tak disembunyikan. Aku mengambil pulpen itu, dan tanpa ragu sedikit pun, menarik garis tegas dengan tekanan yang kuat. Tanda tanganku, jelas dan tajam, memberi titik akhir pada kontrak pahit 5 tahun masa mudaku. Setelah menandatanganinya, dengan tenang aku mendorong kertas itu kembali ke arah Ibu Ratna. Selamat, Ibu. Mulai menit ini, aku dan keluarga Ibu tidak memiliki ikatan apapun lagi. Dan uang kompensasi 100 juta rupiah itu, simpan saja untuk masa tua Ibu. Aku tidak berani menerimanya, karena ada hal yang jauh lebih berharga yang harus aku ambil kembali. Aku duduk tegak. Sosokku, meski bertubuh mungil, memancarkan aura kekuatan yang menekan semua orang yang duduk di meja. Aku menatap langsung ke mata Bima dan dengan jelas, setajam silet, berkata, Bima, dengarkan aku baik-baik. Karena kau telah memutuskan untuk mengakhiri perasaan kita, maka dalam urusan bisnis pun harus ada kejelasan. Mulai besok pagi, aku secara resmi akan menarik seluruh modalku sebesar 10 miliar rupiah, termasuk modal awal dan modal kerja yang telah aku tanamkan di perusahaan konstruksimu. Bersiaplah untuk mengembalikan uangku. Kata-kataku meledak bagaikan bom. Udara di ruangan itu terasa menebal, suara dentingan garpu dan kunyahan mulut terhenti. Paman Kusno mematung dengan mulut menganga. Potongan kue berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. Bima menjatuhkan garpunya yang berdentang keras menabrak piring. Ia melompat berdiri seperti per. Wajahnya yang memerah karena minuman seketika menjadi pucat pasi. Dengan tergagap ia berteriak. Kirana, kau gila. Uang 10 miliar itu sudah disuntikkan ke perusahaan. Semuanya dipakai untuk membeli bahan bangunan, membayar gaji pekerja. Uang itu membeku dalam proyek-proyek yang belum selesai. Bagaimana mungkin kau bisa menariknya begitu saja? Ibu Ratna langsung melompat dan berdiri di depan putranya, berkacak pinggang. Suaranya yang melengking bergema di seluruh ruangan. Jangan berani-berani menakuti kami. Hukum dengan jelas mengatakan, apa yang didapat dalam pernikahan adalah harta gonogini. Uang yang ditanamkan ke perusahaan Bima, sekarang adalah milik perusahaan Bima. Hak apa yang kau miliki untuk menuntutnya? Kau akan keluar dari rumah ini dengan surat cerai itu dan tangan kosong, mengerti? Aku menatap pasangan ibu dan anak ini memainkan drama mereka, mempertahankan tumpukan uang yang mereka anggap secara sepihak sebagai milik mereka. Keserakahan dan kebodohan mereka membuatku ingin tertawa. Mereka benar-benar berpikir bahwa wanita dari keluarga pebisnis sepertiku bisa dengan mudah dimanfaatkan dan dibuang begitu saja. Aku menjawab kepanikan mereka dengan ketenangan dan keyakinan mutlak, siap untuk langkah selanjutnya yang sudah kuperhitungkan dengan matang. Aku berjalan santai menuju sofa di ruang tamu dan mengambil tas tangan kulit buayaku. Aku membukanya dan perlahan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang tersusun rapi di dalam clear file tebal. Suara gemerisik kertas terdengar jelas di tengah keheningan yang tegang. Seluruh mata keluarga Kusuma tertuju pada tanganku. Ini adalah perjanjian pranikah dan akta notaris tentang penyertaan modal dalam perusahaan. Aku melemparkan map itu ke atas meja kopi. Bunyi ketukan tumpul terdengar bagai palu godam yang menghancurkan harapan ibu dan anak itu. Aku mengangguk ke arah Bima. Suaraku tajam. Kau kan direktur, kuharap kau belum amnesia. Sebelum pernikahan kita, keluargaku menjual sebuah rumah di Pondok Indah untuk memberiku 10 miliar rupiah sebagai modal pribadiku. Uang ini ditransfer ke rekening pribadiku sebelum tanggal pencatatan pernikahan kita. Hukum sangat jelas. Ini adalah harta bawaan pribadiku yang tidak ada hubungannya dengan harta gonogini. Wajah Bima dibanjiri keringat dingin.
Ia menatap map itu, bibirnya bergetar, dan ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku memberikan pukulan telak berikutnya. Mengenai perusahaan konstruksi itu, ketika bisnis pertamamu bangkrut dan kau terlilit utang, akulah yang menyuntikkan dana 10 miliar itu untuk menyelamatkan perusahaan. Dalam akta pendirian perusahaan yang ditandatangani dan dicap perusahaanmu, tertulis dengan jelas, aku memiliki 70% saham. Dengan kepemilikan saham sebesar itu, aku memiliki hak veto atas setiap keputusan dewan direksi, dan hak penuh untuk menarik modalku kapanpun aku mau, tanpa persetujuanmu. Mendengar ini, Ibu Ratna terhuyung. Lututnya gemetar, dan ia melangkah mundur beberapa tindak, berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Bibi Wati, yang baru saja dengan lantang menceramahiku, kini bersembunyi di sudut dan menundukkan kepalanya, tak berani menatap mataku. Aku menyapu pandanganku ke semua orang yang baru saja meracuniku dengan kata-kata mereka. Paman Kusno, apakah Paman ingat saat anak Paman menabrak orang tahun lalu dan harus membayar ganti rugi 100 juta rupiah? Kalau bukan karena aku, dia pasti sudah membusuk di penjara. Bibi, dan utang Bibi sebesar 400 juta ke rentenir awal tahun ini, siapa yang melunasinya agar pintu rumah Bibi tidak dibakar? Dan Anda, Ibu bilang aku menjadi parasit di keluarga ini? Pengeluaran bulanan rumah ini sebesar 30 juta rupiah. Perjalanan Ibu ke resor mewah, uang untuk membelikan hadiah bagi seluruh kerabat, bahkan meja mewah tempat kalian makan saat ini. Semuanya berasal dari kantongku. Kalian menggunakan uangku, mengisap darahku untuk menciptakan citra gemerlap bagi diri kalian sendiri, lalu berbalik dan menghinaku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan betapa ringannya dadaku kini. Akhirnya aku membuang beban kepatuhan itu. Aku menyampirkan tas di bahuku dan menatap lurus ke wajah Bima untuk terakhir kalinya. Bersiaplah. Besok pagi aku akan datang dengan pengacara langsung ke kantormu untuk memproses semua dokumennya. Aku berbalik dan melangkah keluar melewati pintu jati yang kokoh, meninggalkan makan siang yang belum selesai dan wajah-wajah pucat serta tercengang dari seluruh klan suamiku. Sinar matahari siang menyengat wajahku, tetapi di dalam jiwaku mengalir perasaan bebas dan sejuk yang luar biasa. Aku mengendarai mobil keluar dari kawasan elit Menteng dan bergabung dengan padatnya lalu lintas jalanan Jakarta. Tujuanku adalah apartemen mewah di lantai atas sebuah gedung di kawasan SCBD Sudirman. Apartemen ini kubeli dengan tabunganku sendiri jauh sebelum menikah. Ini adalah tempat perlindunganku yang sebenarnya, yang tidak pernah kuceritakan kepada keluarga suamiku untuk menghindari tatapan iri mereka. Saat memasuki area parkir bawah tanah, aku melirik ke kaca spion dan menyadari SUV hitam Bima yang familiar mengerem mendadak di belakangku. Dia mengikutiku sepanjang jalan. Aku mematikan mesin dan keluar dari mobil dengan tenang. Bima langsung berlari menghampiri. Penampilan rapi ala direkturnya telah hilang. Kemejanya berantakan dan basah oleh keringat. Kirana, tunggu, biarkan aku menjelaskan semuanya. Bima mengulurkan tangannya untuk meraihku, tapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Dia merendahkan suaranya. Wajahnya memasang ekspresi memelas. Yang terjadi di rumah tadi. Ibu lepas kendali. Dia bicara sembarangan karena emosi. Aku bersumpah 1000 kali tidak ingin bercerai denganmu. Kau adalah penyelamatku, istriku yang terbaik. Ayo kita pulang dan bicara baik-baik. Tolong, jangan tarik modalmu. Perusahaan akan langsung runtuh. Aku melipat tangan di dada. Suaraku datar. Surat cerai sudah ditandatangani. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita selain perhitungan aset. Melihat permainan emosinya tidak mempan, raut wajah Bima berubah seketika. Ia merogoh tas kerjanya, menarik keluar buku nikah dan sertifikat hak milik rumah tempat kami tinggal. Suaranya menjadi keras, jangan memaksaku mengambil langkah ekstrem. Kalau kau sengaja menarik modal dan memojokkanku, aku akan menggugat pembagian apartemen ini ke pengadilan. Kita sudah bertahun-tahun hidup bersama, uang kita sudah bercampur. Kau tidak akan bisa kabur begitu saja. Aku tertawa lepas, senyum pahit menertawakan kelancangan pria yang pernah kusebut suami ini. Aku berbalik dan menekan tombol lift, naik ke atas tanpa memedulikan dia yang mengekor di belakangku. Begitu masuk ke apartemenku, aku berjalan lurus ke brankas yang tertanam di dinding, menekan kode, mengeluarkan map tebal berisi dokumen, dan membantingnya dengan keras ke atas meja kaca di depan Bima. Kau pikir aku tidak tahu bisnis kotor yang kau mainkan di belakangku? Buka matamu dan lihat. Bima mengambil map itu. Tangannya gemetar saat melihat laporan keuangan internal, mutasi rekening tentang aliran dana sebenarnya yang sengaja disembunyikannya dariku selama 2 tahun terakhir. Kebenaran telah tertuang di atas kertas. Perusahaan konstruksinya terus-menerus mengalami kerugian.
Klien-klien mengeluh soal keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang buruk. Aku menunjuknya dengan jari penuh ancaman. Kau menggunakan modalku untuk menutupi kerugian akibat manajemenmu yang tidak becus? Semua itu demi mempertahankan citra palsu sebagai pengusaha sukses. Tapi bukan hanya itu. Kau dengan berani menggelapkan dana perusahaan sebesar 1,5 miliar rupiah dan membelikan apartemen mewah di kawasan Kemang atas nama ibumu. Kau mengambil uang yang dihasilkan oleh keringat dan darahku untuk memenuhi bakti seorang anak. Kau menganggap dirimu laki-laki? Mendengar itu, sertifikat rumah terjatuh dari tangan Bima. Ia ambruk ke sofa. Matanya kosong. Ia tidak berani menatapku. Semua rahasia paling kotornya telah dibongkar tanpa ampun. Aku menunjuk ke pintu dan mendesis melalui sela-sela gigi. Keluar dari rumahku sekarang juga. Besok tepat jam 9 pagi aku akan berada di kantormu. Siapkan dokumennya. Pada Senin pagi, hujan awal musim kemarau mengguyur Jakarta, menghapus udara pengap hari sebelumnya. Aku mengenakan setelan jas bisnis abu-abu yang tegas, riasan tipis, dan dengan tenang duduk di meja kerjaku di kantor perusahaan ekspor-impor milikku sendiri di kawasan Sudirman. Semua persiapan untuk pertempuran hukum terakhir telah diselesaikan semalaman. Tepat pukul 08.30, asistenku mengetuk pintu dengan terengah-engah dan masuk, memberitahukan bahwa ada kerabat yang datang. Belum sempat aku mengangguk, pintu ruanganku didorong terbuka dengan kasar. Ibu Ratna menerobos masuk. Dia mengenakan setelan beludru merah menyala, dengan rantai emas tebal menggantung di lehernya. Di belakangnya mengikuti seorang pria berusia 40-an bersetelan hitam, memegang koper kerja mengilap. Wajahnya yang angkuh adalah tipikal pengacara yang suka menakut-nakuti orang lemah dengan hukum. Ibu Ratna mengangkat dagunya dan menatap ruanganku dengan pandangan meremehkan. Cih, kandang anjing macam apa ini, dan kau menyebut dirimu direktur? Kau pikir dengan membuang Bimaku, kau akan menjadi ratu? Aku menutup laptop, menautkan jemariku di atas meja, dan menatap dingin mantan ibu mertuaku itu. Ada urusan apa ibu kemari? Kalau urusan pribadi, aku tidak punya waktu. Pria yang datang bersamanya melangkah maju, berdeham, dan mengeluarkan selembar kertas berstempel dari firma hukum. Ia berbicara dengan nada arogan, "Selamat pagi, Ibu Kirana. Saya adalah pengacara yang mewakili kepentingan Bapak Bima Kusuma dan perusahaan PT Progres Bangun Nusantara. Hari ini saya di sini untuk menyampaikan surat peringatan resmi ini kepada Anda." Ia meletakkan kertas itu di mejaku. Nadanya terang-terangan mengancam. Menurut hukum yang berlaku, penarikan modal besar secara tiba-tiba sebesar 10 miliar rupiah oleh Anda akan menyebabkan putusnya arus kas, berhentinya kegiatan operasional, dan memberikan kerugian serius bagi perusahaan serta mitra-mitranya. Jika Anda terus bersikeras melakukan tindakan penarikan dana ini, klien saya akan menggugat Anda di pengadilan perdata atas pelanggaran kontrak dan tindakan sengaja merugikan kegiatan perusahaan. Jika demikian, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan uang Anda kembali, tetapi juga diwajibkan membayar ganti rugi miliaran rupiah. Mendengar perkataan pengacaranya, Ibu Ratna tertawa penuh kemenangan. Ia mendekat ke mejaku dan bertepuk tangan. Dengar itu? Kau pikir karena kau berpendidikan, kau bisa mengakali hukum. Pikiran wanita itu sempit, jadi lebih baik kau bersikap patuh. Segera, dengan patuh tanda tangani surat pernyataan untuk tidak menarik modal ini, lalu pulang dan berlutut minta maaf padaku dan putraku. Mungkin karena kasihan, aku akan mengizinkanmu kembali pada Bima sebagai istri kedua. Kalau tidak, tunggu saja, kau akan berakhir tanpa pakaian sehelai pun di sini. Kepercayaan diri mereka yang berlebihan dan kelancangan mereka malah membuatku tertawa. Mereka terlalu meremehkanku. Aku perlahan berdiri dan menekan tombol telepon kantor, memanggil departemen hukum perusahaanku. Dalam 5 menit, Bramantio atau Bram, kepala penasihat hukumku masuk ke ruangan membawa map dokumen yang sudah disiapkan. Aku menatap Ibu Ratna dan orang yang disebutnya pengacara itu dengan tatapan kasihan. Ibu membawa pengacara ke tempat yang salah. Sepertinya pengacara ibu tidak repot-repot membaca dengan saksama anggaran dasar perusahaan dan akta pendirian sebelum membuat pernyataan besar seperti itu. Ibu pikir aku membangun bisnis ini dari kebodohanku sendiri? Permainan baru saja dimulai, dan yang akan berakhir di pengadilan pastinya bukan aku. Kita lihat saja siapa yang tidak akan memiliki apa-apa. Atmosfer di ruanganku di Sudirman seketika memanas. Bram, penasihat hukum utamaku, melangkah maju. Ia adalah pengacara korporat yang berpengalaman, selalu tenang, namun ucapannya setajam silet. Ia meletakkan map dokumen tebal di atas meja, menyapu pandangan pada pengacara suamiku yang sombong itu, lalu menatap Ibu Ratna. Bram berbicara dengan suara yang jelas dan terukur. "Selamat pagi, rekan sejawat.
Anda baru saja mengutip hukum untuk mengintimidasi klien saya, namun sepertinya Anda lupa membaca saksama anggaran dasar perseroan terbatas dengan dua pemegang saham di mana klien saya memegang saham mayoritas. Dalam Akta Pendirian nomor 92 yang dibuat 5 tahun lalu, Pasal 4 secara jelas menyatakan, Ibu Kirana, sebagai pendiri yang memiliki 70% modal di Setor, berhak menuntut perusahaan untuk membeli kembali sahamnya, atau secara langsung menarik modalnya, apabila ditemukan adanya indikasi kecurangan keuangan dari pihak direktur utama. Penarikan modal ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham apabila bukti kecurangan telah terverifikasi. Mendengar hal itu, wajah pengacara dari pihak Bima seketika berubah. Ia buru-buru membuka kopernya dan dengan panik mencari dokumen untuk membantah. Ibu Ratna, yang melihat hal itu, menyenggol pengacaranya dengan siku dan berteriak melengking, mencoba membela diri. Kecurangan apa? Bimaku menjalankan bisnis dengan jujur dan terbuka, perusahaan setiap tahun melaporkan pajak dengan benar. Jangan berani-berani memfitnah putraku. Aku tersenyum sinis dan membuka sendiri map yang dibawa Bram. Aku mengeluarkan 3 lembar kertas bercap merah dan mendorongnya ke arah Ibu Ratna. Lihat baik-baik, Ibu. Ini adalah mutasi rekening dari rekening kedua perusahaan yang disembunyikan, yang tidak pernah diceritakan Bima kepada Ibu. Dia tidak hanya menggelapkan dana 1,5 miliar untuk membelikan apartemen untuk Ibu, tetapi juga diam-diam meminjam 2,5 miliar rupiah dari rentenir dengan bunga mencekik untuk menutupi lubang proyek yang bocor akibat dia sendiri yang memangkas biaya material. Aku mengeluarkan setumpuk faktur dan membantingnya ke meja. Dan ini adalah bukti bahwa Bima memberikan instruksi kepada kepala akuntan untuk menerbitkan faktur fiktif dan mentransfer uang secara ilegal ke rekening pribadi demi menghindari pajak. Aku hanya perlu menyerahkan dokumen ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, dan putra Ibu tidak hanya akan kehilangan kursi direkturnya, tetapi juga terancam hukuman penjara. Apakah Ibu ingin aku melakukannya sekarang juga? Ibu Ratna menatap angka-angka merah di atas kertas itu. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas mulai bergetar. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Wajahnya yang memerah, kini berubah sepucat mayat. Pengacara yang datang bersamanya mandi keringat. Ia buru-buru memasukkan kembali kertas-kertasnya ke dalam koper. Mohon maaf, Ibu Kirana, saya hanya disewa untuk menyampaikan surat peringatan. Saya benar-benar tidak tahu menahu mengenai masalah hukum Bapak Bima yang satu ini. Dengan izin Anda, saya akan segera mundur dari kasus ini. Ia membungkuk dan melesat keluar pintu bagaikan peluru, meninggalkan Ibu Ratna berdiri mematung di tengah ruangan. Aku menatap mantan ibu mertuaku dengan suara dingin dan tegas. Kembalilah dan sampaikan pada putra Ibu agar bersiap. Tepat pukul 10 pagi ini, aku akan berada di kantornya di kawasan TB Simatupang untuk mengeksekusi hakku menarik modal. Kelancangan keluarga kalian berakhir sampai di sini. Tepat pukul 10 pagi, mobil dinas perusahaanku berhenti di depan gedung perkantoran tempat perusahaan Bima berada, di jalanan sibuk TB Simatupang. Aku keluar dari mobil didampingi pengacara Bram dan 2 pejabat pembuat akta tanah, notaris. Hari ini, aku bukan lagi istri patuh yang berdiri di belakang suaminya. Aku datang ke sini sebagai pemilik sah bisnis ini. Begitu aku melewati pintu kaca otomatis, suasana kantor yang tadinya bising seketika hening. Puluhan pasang mata karyawan tertuju padaku. Mereka semua mengenalku sebagai istri direktur, tapi penampilanku yang tegas dan iring-iringan orang berjas hitam membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Lina, kepala akuntan perusahaan sekaligus kaki tangan setia Bima dalam memanipulasi laporan keuangan, berlari keluar dari Departemen Keuangan dan menghalangi jalanku. Ia memaksakan senyum di wajahnya. Oh, Ibu Kirana, berkunjung ke kantor? Bapak Direktur sedang ada rapat penting dengan klien, beliau berpesan agar tidak diganggu. Silakan tunggu di ruang tamu, saya buatkan teh. Aku menepis tangannya, dan suaraku yang berwibawa menggema di seluruh lobi. Lina, kau sudah bekerja di sini 5 tahun dan tahu betul siapa yang sebenarnya menggajimu. Aku datang ke sini bukan untuk minum teh. Pada saat itu, 2 satpam dari luar berlari masuk, berniat menghentikanku. Pengacara Bram segera menunjukkan kartu identitas dan surat kuasanya. Kami mewakili kepentingan pemegang saham yang memiliki 70% modal di Setor, dan kami datang untuk melaksanakan tugas secara hukum. Siapapun yang menghalangi pelaksanaan hak hukum klien kami akan dicatat dan harus bertanggung jawab di mata hukum. Para satpam terdiam dan mundur. Lina memucat dan tak berani berkata apa-apa. Aku melangkah dengan bangga menyusuri lorong, langsung menuju ruang konferensi besar di ujung sana. Tanpa mengetuk, aku mendorong keras pintu jati itu dan masuk. Di dalam, Bima sedang duduk di ujung meja berhadapan dengan beberapa orang yang disebutnya mitra bisnis.
Melihat kemunculanku yang tiba-tiba bersama tim hukum, Bima melompat berdiri dan memukul meja. Apa yang kau lakukan di sini? Ini tempat kerjaku, perusahaanku. Siapa yang mengizinkanmu membawa orang luar ke sini dan mengacaukan rapat? Aku memberi isyarat kepada Bram dan notaris untuk duduk di kursi yang kosong. Kemudian aku menatap langsung ke mata Bima dan menjawab perlahan. Perusahaanmu? Kau lupa siapa yang membayar sewa kantor ini, membeli setiap komputer, membayar gaji setiap kuli bangunan di proyek-proyekmu? Aku datang ke sini untuk secara resmi mengumumkan penarikan seluruh 10 miliar rupiah dana investasiku sesuai dengan akta pendirian. Rapatmu hari ini sudah selesai. Kehadiranku yang mengejutkan di ruang konferensi dengan cepat menarik perhatian seluruh karyawan. Para insinyur, staf kantor, dan desainer semuanya berkerumun di luar pintu kaca dengan rasa penasaran mengamati apa yang terjadi. Melihat hal ini, ego maskulin Bima meronta. Urat di lehernya menonjol dan ia mulai berteriak, berusaha menjaga harga diri di depan mitra dan bawahannya. Kirana, jangan lewati batas. Masalah keluarga diselesaikan di rumah. Kau pikir kau sedang bikin sirkus untuk tontonan publik? Uang 10 miliar itu sekarang tertanam dalam kontrak pasokan material. Dari mana aku bisa mendapatkan uang tunai untuk mengembalikannya sekarang juga? Kau ingin membunuh perusahaan ini, merampas piring nasi puluhan orang? Sambil berkata demikian, Bima menunjuk ke arah pintu kaca, mencoba menggunakan tekanan dari para karyawan untuk memaksaku mundur. Dia ingin menampilkan dirinya sebagai bos yang peduli, yang melindungi karyawannya dari kekejaman seorang istri yang serakah, tapi dia salah perhitungan. Aku berbalik ke arah pintu yang terbuka lebar, dan dengan suara keras agar semua orang di lorong bisa mendengar setiap kataku, aku berseru, rekan-rekan karyawan sekalian, silakan masuk ke ruangan ini. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian wajah asli pria yang kalian panggil direktur. Para karyawan sempat ragu sejenak, lalu berbondong-bondong masuk ke ruang rapat. Aku mengeluarkan flash disk dari tasku dan menyambungkannya ke laptop yang terhubung ke proyektor besar di dinding. Dengan beberapa klik, laporan mutasi arus kas yang sangat rinci muncul di layar, terpampang jelas di depan puluhan pasang mata. Aku mengambil laser pointer dan menunjuk pada angka-angka yang ditandai merah. Lihat baik-baik. Selama 3 bulan terakhir, perusahaan terus-menerus menunda pembayaran gaji kalian dengan alasan klien belum mentransfer dana dan perusahaan sedang kesulitan keuangan. Insinyur kita yang bekerja di bawah terik matahari dan hujan badai tidak bisa mengirimkan sepeser pun ke keluarga mereka di kampung. Tapi apa kebenarannya? Kebenarannya adalah, uangnya ada. Aku beralih ke slide berikutnya. Di layar muncul akta jual beli properti dan bukti transfer bank. Kebenarannya adalah direktur kesayangan kalian, Bapak Bima Kusuma, menandatangani perintah untuk mentransfer dana sebesar 1,5 miliar rupiah dari dana cadangan perusahaan ke rekening pribadinya untuk membeli apartemen mewah di Kemang atas nama ibunya. Uang yang dihasilkan dari keringat dan darah kalian. Modal investasiku. Semua itu dia gunakan untuk membangun citra gemerlapnya dan memuaskan kesombongannya. Suara gumaman marah mulai menggema di ruangan itu. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan amarah. Pak Darto, mandor proyek yang wajahnya menghitam karena sengatan matahari, menunjuk Bima dengan penuh amarah. Jadi begitu ceritanya, istriku baru saja melahirkan dan dirawat di rumah sakit. Aku memohon-mohon pada Bapak untuk mencairkan kasbon 2 juta dari gaji lamaku, dan Bapak bilang perusahaan tidak punya uang, di mana urat malu Bapak? Bima mundur dengan panik, keringat sebesar biji jagung mengucur dari wajahnya. Ia menoleh mencari bantuan pada Lina sang akuntan, tapi Lina sudah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tangannya gemetar sambil memegang map dokumen. Kemarahan massa benar-benar menghancurkan sisa-sisa otoritas palsunya. Aku berjalan ke meja dan menatap tajam ke wajah Lina. Lina, apa kau ingin memikul tanggung jawab pidana bersama direkturmu, atau kau dengan sukarela menyerahkan seluruh pembukuan yang sebenarnya untuk pencocokan dan proses penarikan modalku? Di bawah tekanan hukum dan kemarahan memuncak dari seluruh karyawan, pertahanan rapuh Bima runtuh. Lina, sang kepala akuntan, karena takut ikut dihukum bersama sang direktur, dengan patuh meletakkan seluruh sistem pembukuan yang asli, semua bukti transaksi yang sah, dan stempel perusahaan di atas meja. Di bawah pengawasan ketat 2 notaris, pengacara Bram mulai bekerja dengan cepat dan akurat. Setiap rincian investasi, setiap perjanjian setoran modal diklarifikasi. Kami menyusun berita acara untuk membekukan sementara seluruh rekening bank perusahaan, hanya menyisakan dana yang diperlukan untuk membayar gaji pokok para karyawan. Selesai. Prosedur hukum untuk penarikan modal pokokku sebesar 10 miliar rupiah beserta pembagian keuntungan yang sah sesuai kepemilikan saham telah ditandatangani dan dicap di tempat. Bima duduk membungkuk di kursi kulitnya.
Matanya yang merah menatap tumpukan kertas yang perlahan tapi pasti merenggut seluruh kekuasaan dan uangnya. Setelah semua formalitas selesai dan perwakilan bank mengonfirmasi bahwa instruksi transfer sedang diproses, aku menghela napas lega. Beban batu yang menekan dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Aku merapikan dokumen-dokumen itu ke dalam koper, lalu berdiri dan menoleh ke puluhan karyawan yang berdiri diam di dalam ruangan. Mereka menatapku dengan campuran rasa hormat dan kecemasan akan masa depan mereka. Perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan, yang berarti mereka akan kehilangan pekerjaan. Aku tersenyum, dan suaraku menjadi lebih lembut dan hangat. Rekan-rekan sekalian, aku tahu kalian semua di sini adalah orang-orang yang kompeten, pekerja keras dan berdedikasi. Fakta bahwa perusahaan berada dalam situasi seperti ini sepenuhnya adalah kesalahan manajemen yang lemah dan serakah, bukan salah kalian. Aku membuka tasku, mengeluarkan setumpuk kartu nama bertinta emas, dan berjalan untuk membagikannya kepada setiap orang. Ini adalah kartu nama perusahaan ekspor-impor milikku. Bulan depan, aku berencana berekspansi dan membuka divisi investasi properti. Bagi yang percaya pada kemampuan diri sendiri dan ingin bekerja di perusahaan yang transparan dengan gaji yang layak, silakan hubungi aku. Aku berjanji akan mencarikan posisi yang sesuai untuk kalian dan membayarkan seluruh gaji yang tertunggak oleh Bima. Ikan hanya bisa hidup di air yang jernih. Kata-kataku bagaikan secercah cahaya di ruangan yang gelap. Pak Darto sang mandor menerima kartu nama itu dengan kedua tangannya, matanya memerah. Terima kasih banyak, Ibu Kirana. Kami pasti akan ikut Ibu. Aku mengangguk, berpamitan kepada semuanya, dan keluar dari ruang rapat yang pengap, meninggalkan seorang pria yang hancur dalam keputusasaan di belakangku. Aku menyusuri lorong yang dibanjiri cahaya matahari, dengan bangga membuka jalan baru bagi diriku dan bagi orang-orang berbakat yang selama ini dieksploitasi. 3 hari setelah penarikan modal bersejarah itu, notifikasi bank masuk ke ponselku, transfer masuk sebesar 10 miliar rupiah ke rekening pribadiku. Aku mulai merestrukturisasi arus kas, bersiap untuk meresmikan perusahaan investasi properti yang baru. Hidupku perlahan kembali ke jalur yang damai. Tidak ada lagi malam-malam tanpa tidur karena utang Bima yang tiba-tiba jatuh menimpa kami. Namun, seperti kata pepatah, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Pada Jumat malam, Paman Kusno, sesepuh dari keluarga suamiku, meneleponku. Suaranya di telepon terdengar dalam dan penuh nasihat, layaknya seorang tetua. Dia mengatakan bahwa malam ini keluarga mengadakan makan malam kecil di sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, dan mengundangku. Dia bilang keluarga telah menyadari kesalahan mereka. Ibu mertua dan Bima ingin meminta maaf secara resmi kepadaku di hadapan para sesepuh, dan berharap bisa memperbaiki hubungan pernikahan kami. Meskipun aku sangat paham bahwa ini hanyalah pertunjukan canggung, jebakan emosional untuk mendapatkan kembali sumber dana mereka yang hilang, aku tetap memutuskan untuk berdandan cantik. Aku mengenakan gaun sutra hijau zamrud terbaikku dan berangkat ke acara makan malam itu. Aku penasaran, drama apa lagi yang akan mereka mainkan kali ini. Dan yang lebih penting, aku harus menghancurkan ilusi mereka untuk selamanya. Ketika aku memasuki ruang VIP restoran, meja sudah ditata dengan mewah. Wajah-wajah familiar dari hari di rumah tua, menteng semuanya hadir di sana, Paman Kusno, Bibi Wati, dan tentu saja, Ibu Ratna beserta Bima. Suasananya sangat berbeda dari beberapa hari yang lalu. Melihatku datang, Ibu Ratna buru-buru berdiri dan menarik kursi untukku. Di bibirnya tersungging senyum manis yang sangat palsu. Kirana datang. Duduklah, nak, hari ini semua menu adalah kesukaanmu. Biar ibu ambilkan sepotong salmon untukmu. Ibu Ratna sibuk meletakkan makanan ke piringku sambil mencuri pandang ke arah Bima, memberinya isyarat. Bima hari ini mengenakan kemeja putih bersih. Wajahnya terlihat jauh lebih tirus. Dia menuangkan segelas anggur merah, mengangkatnya dengan kedua tangan di hadapanku, dan berbicara dengan nada penuh penyesalan. Kirana, aku tahu aku salah. Beberapa hari terakhir perusahaan diambang kehancuran. Aku tidak bisa tidur dan menyadari bahwa tanpa dirimu, aku bukan siapa-siapa. Maafkan ibu. Maafkan aku kali ini, kumohon. Mari kita cabut gugatan cerainya. Kembalikan uang itu ke perusahaan, dan aku berjanji akan menyerahkan seluruh kendali operasional kepadamu. Paman Kusno berdeham dan dengan gaya berwibawa menimpali, orang yang sudah jatuh jangan ditimpa tangga, keponakan. Suami istri harus saling mengalah. Hidup sebagai wanita dengan cap janda itu berat. Dengarkan Paman, tanda tangani surat pernyataan untuk tidak menarik modal ini, lalu kita pulang, berdoa, dan memohon ampun pada leluhur. Semuanya akan membaik. Begitu Paman Kusno selesai bicara, Bibi Wati mendorong selembar kertas yang diketik rapi ke arahku. Lagi-lagi surat pemaksaan,
tapi kali ini dibungkus dengan selubung kasih sayang keluarga dan kemurahan hati yang palsu. Aku menatap ke sekeliling meja, pada wajah-wajah yang mencoba memanipulasiku dengan menggunakan nilai-nilai keluarga dan tekanan dari para sesepuh. Mereka tidak meminta maaf karena telah menyakitiku. Mereka meminta maaf kepada dompetku. Aku tidak menyentuh anggur itu, apalagi melirik kertas di atas meja. Aku mengambil serbet, dengan elegan mengusap sudut bibirku. Tatapanku menjadi sedingin es. Paman, bibi, ibu, apakah sandiwara kalian sudah selesai? Kalau kalian mengundangku ke sini hanya untuk mendengarkan omong kosong ini, maka dengan seizin kalian, aku akan pergi. Sayang sekali makan malamnya sangat lezat, tapi aku tidak bisa menelan kasih sayang palsu ini. Aku mengambil tasku dan tersenyum sinis. Kalian pikir uang 10 miliar ini adalah satu-satunya pelampung penyelamat untuk Bima? Maaf. Kalian salah besar. Bom sesungguhnya yang akan menghancurkan perusahaan busuk ini, baru akan kulemparkan besok. Suasana di ruang VIP restoran mewah di Senopati itu seketika membeku setelah pernyataanku. Senyum palsu di bibir Ibu Ratna, wajah berwibawa Paman Kusno, dan kesibukan Bibi Wati seketika mematung. Meja mewah yang dipenuhi hidangan lezat kini terasa salah tempat dan dingin. Bima membelalak menatapku. Tangannya yang memegang gelas anggur merah gemetar hebat, dan beberapa tetes anggur jatuh ke atas taplak meja yang seputih salju, menyebar seperti noda darah. Bima mendesis dari sela-sela giginya, berusaha mempertahankan sisa-sisa kesopanannya. Kirana, apa maksudmu? Kau berencana menghancurkan bisnisku sampai akar-akarnya? Kau sudah menarik 10 miliar, melumpuhkan perusahaan selama beberapa hari. Apa lagi yang kau rencanakan? Dengan tenang aku membuka tas kulit buayaku dan perlahan mengeluarkan sebuah map dokumen bersampul keras dengan logo PT Mega Karya Konstruksi. Itu adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia, mitra yang menyumbang 60% dari omzet tahunan perusahaan Bima. Dan yang lebih penting, komisaris utama Mega Karya Konstruksi adalah rekan seperjuangan ayahku di militer, mereka pernah melewati hidup dan mati bersama. Dulu, ayahkulah yang secara pribadi membawa Bima ke rumahnya, dan dengan menundukkan kepala, memohon agar Bima diberikan proyek besar pertamanya, yang kemudian menjadi batu loncatan kesuksesan perusahaannya. Aku meletakkan map itu dengan keras ke atas meja kaca putar dan memutarnya agar bagian depannya menghadap Bima. Baca sendiri. Ini adalah surat pemberitahuan pemutusan kontrak proyek pembangunan apartemen di Jakarta Barat, lengkap dengan tanda tangan pribadi Komisaris Utama Mega Karya Konstruksi dan stempel basah. Keputusan ini mulai berlaku hari ini pukul 8 pagi. Bima buru-buru membungkuk dan menyambar kertas itu. Matanya dengan cepat menyapu baris demi baris, dan wajahnya menjadi seputih kertas. Ibu Ratna, yang duduk di sebelahnya, juga memanjangkan lehernya untuk melihat. Meskipun dia tidak mengerti istilah ekonomi, dari reaksi panik putranya dia samar-samar menyadari bahwa malapetaka telah menimpa mereka. Aku melipat tanganku di dada. Suaraku terdengar tajam dan jelas di ruangan yang hening. Alasan pemutusan kontrak tertulis dengan sangat jelas. Pertama, Mega Karya Konstruksi telah mengirimkan tim inspeksi ke lapangan dan menemukan bahwa perusahaanmu menggunakan besi beton dan semen yang tidak sesuai dengan standar dan komitmen awal. Kedua, laporan keuangan perusahaanmu tidak transparan. Terdapat tunggakan gaji pekerja dan indikasi penggelapan pajak, yang secara serius merusak reputasi pengembang. Aku berhenti sejenak dan menatap berkeliling pada para kerabat yang mematung. Paman, Bibi, dengarkan baik-baik. Gelar pengusaha sukses yang sangat kalian banggakan ketika membicarakan keponakan kalian, sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang dibangun di atas uang dan koneksi keluargaku. Dia sudah terbiasa hidup enak dari hasil keringat orang lain, menjalankan bisnis dengan seenaknya, dan mencuri dari bahan bangunan untuk menebalkan kantongnya sendiri. Sekarang, bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Keluargaku telah secara resmi mengumumkan pemutusan semua hubungan bisnis dan menarik kembali semua jaminan kepercayaan pada perusahaan Bima. Paman Kusno meletakkan garpunya ke atas meja dan menghela napas berat. Dia menoleh ke arah Bima dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Bima, kalau kau menjalankan bisnis seceroboh ini, siapa lagi yang akan membantumu sekarang? Anggap saja semua yang telah kau bangun bertahun-tahun telah menjadi abu. Bibi Wati dan kerabat lainnya langsung mengubah nada bicara mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat pragmatis. Melihat Bima hancur dan kehilangan kontrak besarnya, mereka langsung sadar bahwa tambang emas yang selama ini mereka keruk telah mengering. Bibi Wati berdecak. Suaranya menjadi sinis. Siapa sangka dia terlihat begitu hebat. Ternyata cuma direktur gadungan. Entah sudah berapa banyak uang Kirana yang dihabiskan untuk menutupi kebobrokan ini? Yah, itu urusan Mbak Ratna, biar dia sendiri yang menyelesaikannya. Aku tidak mau ikut campur lagi.
Pengkhianatan kejam dari darah daging sendiri itu benar-benar menghancurkan Ibu Ratna dan Bima. Kerabat suamiku menunjukkan wajah asli mereka. Mereka ibarat baling-baling yang berputar ke arah mana angin bertiup. Aku tak punya keinginan sedikit pun untuk berlama-lama di tempat yang dipenuhi kepalsuan ini. Aku mendorong kursiku, berdiri, dan menatap Bima untuk terakhir kalinya dengan tatapan iba. Kalian bisa menghabiskan makan malam ini dengan tenang. Tagihannya sudah kubayar. Anggap saja ini makan malam perpisahan yang kusiapkan untuk keluarga Kusuma. Bima, pergilah selesaikan utang-utangmu dan bayar denda penalti kontrakmu. Hukum tidak pernah memaafkan orang yang berbisnis dengan cara kotor. Aku berbalik dan berjalan mantap menuju pintu keluar ruang VIP. Di belakangku, pertengkaran hebat mulai pecah, diiringi suara piring pecah dan tangisan histeris Ibu Ratna. Aku melangkah keluar ke lobi restoran, menghirup udara malam jalanan Senopati yang sejuk. Hatiku terasa luar biasa ringan. 1 minggu berlalu sejak makan malam perpisahan itu. Perusahaan Bima resmi tenggelam dalam krisis yang dalam. Mitra-mitra kecil, setelah mendengar mundurnya Mega Karya Konstruksi, satu persatu mulai menuntut pelunasan utang. Bima diseret ke berbagai instansi, dikepung oleh para penagih utang, dan tidak punya waktu maupun tenaga untuk menggangguku. Aku menggunakan waktu ini untuk mempercepat persiapan kantor perusahaan investasi propertiku yang baru di kawasan Sudirman. Pada Rabu pagi, saat aku sedang memeriksa draft desain interior, ponselku berdering. Di layar tertera nama ibu mertuaku. Aku mengerutkan kening, berniat menolaknya, namun setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mengangkatnya dan melihat trik apa lagi yang sedang disiapkannya. Begitu aku menempelkan ponsel ke telinga, aku mendengar napas berat dan batuk dramatis Ibu Ratna. Kirana, ini ibu. Ibu jatuh sakit, sudah beberapa hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bima sibuk mengurusi perusahaan dan tidak bisa menjenguk ibu. Ibu tahu, ibu punya banyak salah padamu. Bisakah kau, demi hubungan masa lalu kita, mampir sebentar menengok ibu di apartemen Kemang? Ada sesuatu yang penting yang harus ibu berikan padamu. Aku sangat tahu ini hanyalah sandiwara. Wanita yang begitu jahat dan serakah seperti Ibu Ratna tidak akan pernah mengakui kesalahannya semudah itu. Namun, apartemen di Kemang adalah aset yang dibeli Bima dengan menggunakan uang curian 1,5 miliar rupiah dari perusahaan. Dan ini akan menjadi bukti penting dalam gugatan hukum yang sedang kupersiapkan. Aku memutuskan untuk mengikuti permainannya dan masuk ke kandang harimau untuk melihat jebakan apa yang telah dia siapkan. Aku tiba di kompleks apartemen mewah itu, memarkir mobil di area bawah tanah, dan naik lift ke lantai 20. Lorongnya dilapisi karpet merah tebal nan empuk. Di udara tercium aroma pengharum ruangan yang mahal berbanding terbalik dengan lorong rumahnya yang lembab di Menteng. Inilah kehidupan mewah yang dibeli ibu mertuaku dengan uangku. Aku menekan bel. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Ibu Ratna muncul mengenakan daster sutra warna mostar dengan selendang menutupi kepalanya. Bersandar di dinding, dia berpura-pura sangat lemah. Dia memaksakan senyum ramah dan mempersilahkanku masuk ke dalam apartemen. Kirana, kau datang. Masuklah. Ibu sudah seduh teh melati kesukaanmu. Aku masuk ke ruang tamu dan melihat sekeliling. Apartemen itu ditata dengan sangat mewah, perabotan dari kayu jati dan sofa besar dari kulit asli. Aku duduk di sebuah kursi tunggal, menjaga jarak aman. Dia menuangkan secangkir teh untukku, duduk di sofa seberang, dan mulai menyeka sudut matanya yang kering dengan sapu tangan. Ibu Ratna mulai memainkan peran sebagai ibu yang malang. Kirana. Hanya saat berada di ambang kematian, ibu menyadari banyak hal. Bimaku memang bodoh, dia tidak menghargai istri sebaik dirimu. Ibu sudah tua. Apartemen ini tidak berguna lagi bagi ibu. Ibu ingin membalik namakannya menjadi milikmu, setidaknya untuk menebus rasa bersalah ibu. Untuk masa mudamu yang terbuang. Aku diam saja, menyesap teh yang terasa hambar itu, sambil menajamkan pengamatanku pada mimik wajahnya. Melihat aku tidak bereaksi, Ibu Ratna mengubah taktiknya. Nada suaranya berubah menjadi pelan dan penuh pancingan. Tapi Kirana, katakan jujur pada ibu, kau marah pada Bima, pada ibu? Kau boleh memarahi kami, memukul kami, terserah, tapi kenapa kau begitu kejam? Pada perusahaan, kau membongkar semua pembukuan di depan karyawan. Kau meminta ayahmu menekan pengembang agar memutus kontrak dengan Bima. Kau melakukan itu karena berniat membangkrutkan perusahaannya sebagai balas dendam, kan? Kau membenci keluarga kami, makanya kau menyusun rencana sekejam itu untuk menghancurkan perusahaannya, benar kan? Ya. Dia berbicara dengan volume yang tidak biasa kerasnya. Setiap kata adalah jebakan agar aku mengakui adanya niat jahat. Menghancurkan aset bersama adalah alasan yang sempurna bagi pengacara mereka untuk membalikkan keadaan di pengadilan.
Matanya terus-menerus melirik ke celah antara bantal sofa. Senyum dingin menghiasi bibirku. Jebakan yang terlalu ceroboh. Aku perlahan meletakkan cangkir ke meja kaca, menimbulkan bunyi ketukan kering. Alih-alih menjawab pertanyaan provokatifnya, aku berdiri dan berjalan santai ke sofa tempatnya duduk. Ibu Ratna terkejut dan meringkuk, kepanikan melintas di matanya. Ibu bertanya apakah aku sengaja menghancurkan perusahaan karena dendam? Aku tertawa kecil, lalu memasukkan tanganku tepat ke celah antara bantal sofa yang sedari tadi dilihatnya. Jari-jariku menyentuh benda logam kecil yang keras. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah alat perekam suara digital modern. Lampu merahnya masih berkedip, menandakan sedang merekam. Wajah Ibu Ratna seketika berubah drastis. Dari yang awalnya pucat karena pura-pura sakit, kini berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dia menerjang maju untuk merebut perekam itu, tapi aku dengan sigap melangkah mundur, mengangkat barang bukti itu tinggi-tinggi. Ibu bukan aktris yang baik. Ibu pikir dengan adegan memelas ini, ibu bisa memaksaku mengatakan sesuatu yang merugikanku agar nanti bisa dipakai di pengadilan? Aku tidak sebodoh itu untuk mengakui perusakan aset. Bima sendiri yang mencekik perusahaannya dengan kebohongan dan ketidakmampuannya. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku secara hukum. Aku menekan tombol stop dan menjatuhkan perekam itu ke dalam tasku. Kemudian aku mengeluarkan ponselku, membuka file gambar, dan menunjukkannya kepada Ibu Ratna. Karena ibu sangat suka mengumpulkan bukti, aku juga punya hadiah untuk ibu. Lihat baik-baik mutasi rekening ini. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna mengambil ponselku. Matanya terbelalak saat melihat deretan angka di layar. Itu adalah mutasi rekening pribadinya yang sangat rinci, yang kuminta untuk dicek oleh temanku di bank berdasarkan dokumen internal yang diam-diam diserahkan oleh Lina si akuntan kepadaku. Aku mendesis, menelanjangi kejahatannya. Ibu selalu mencelaku, mengatakan bahwa aku menjadi parasit hidup kalian, padahal sebenarnya ibulah lintah yang menyedot uang perusahaan selama 3 tahun terakhir. Selain 1,5 miliar yang dipakai Bima untuk membeli apartemen ini, ibu berkomplot dengan akuntan Lina membuat kwitansi fiktif untuk biaya hiburan tamu, lalu setiap bulan mentransfer 30 juta rupiah ke rekening pribadi ibu. Kalian menyebutnya, kas gelap untuk berjaga-jaga. Total yang terkumpul sudah lebih dari 2 miliar rupiah. Lutut Ibu Ratna melemas. Ia ambruk ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis meraung-raung. Ini bukan lagi air mata buaya, melainkan ketakutan nyata seorang penjahat yang tertangkap basah. Ibu tahu bahwa membuat kas gelap dari dana perusahaan dan memalsukan dokumen untuk mencairkan uang adalah tindak pidana korupsi dan penggelapan? Ibu dan anak ibu telah bersama-sama menggelapkan aset dan menghindari pajak. Aku hanya perlu menyerahkan bukti-bukti ini beserta alat perekam yang membuktikan niat jahat ibu ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Menurut ibu, apakah ibu bisa lolos dari penjara? Ibu Ratna merangkak dan memeluk kakiku, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan memohon, Kirana. Kumohon, maafkan ibu. Ibu sudah tua, ibu tidak akan sanggup hidup di penjara. Uang itu masih ada di rekening tabungan. Ibu tidak memakai sepeser pun. Ibu akan kembalikan semuanya. Besok juga ibu akan membalik nama apartemen ini untukmu. Kasihanilah ibu. Ini ide dari Bibi Wati untuk merekam pembicaraan kita. Maafkan ibu, nak. Aku menyentakkan kakiku dari pelukannya dan membersihkan celanaku dengan jijik. Keserakahan telah membutakan ibu. Permintaan maaf ibu sekarang tidak ada harganya. Simpan saja apartemen dan kas gelap ibu itu untuk membayar pengacara bagi ibu dan putra ibu. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi pada wanita yang terisak-isak di lantai itu. Jebakan yang disiapkannya dengan susah payah, pada akhirnya malah menjadi tali jerat untuk lehernya dan putranya sendiri. Semua perhitunganku dengan keluarga ini akan kuselesaikan lewat jalur hukum tanpa belas kasihan sedikit pun. Pada Jumat pagi, aku berada di kantor pusat sebuah bank komersial besar di Jalan Sudirman. Hari ini, aku harus melakukan transaksi terakhir. Memindahkan seluruh 10 miliar rupiah modal pokokku ditambah 2 miliar rupiah keuntungan yang sah, dari rekening perusahaan yang dibekukan sementara ke rekening perusahaan investasi baruku. Area nasabah VIP sangat tenang dan terhormat. Aku duduk di kursi empuk, meminum air putih. Di hadapanku duduk seorang petugas bank yang dengan cepat memverifikasi semua dokumen hukum, akta notaris terkait penarikan modal, dan instruksi transfer. Semuanya berjalan lancar, hingga pintu kaca ruang VIP didorong terbuka dengan paksa. Bima menerobos masuk. Rambutnya berantakan, matanya merah padam setelah berhari-hari kurang tidur menghadapi penagih utang. Di belakangnya menyusul seorang pengacara baru yang tampak lebih berpengalaman dan licik daripada yang sebelumnya.
Bima menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dan saat melihatku di meja teller, ia menerjang maju bak binatang buas yang terluka. Hentikan transfer itu sekarang juga. Saya adalah Direktur PT Progres Bangun Nusantara dan suami dari wanita ini. Saya menuntut bank untuk segera membekukan transaksi ini. Uang 12 miliar rupiah ini adalah harta Gonogini yang sedang dalam sengketa. Anda tidak punya hak untuk membiarkannya mengambil uang itu. Bima memukul meja teller dengan keras, berteriak begitu kencang hingga petugas bank dan nasabah lain tersentak kaget. Petugas wanita itu buru-buru berdiri dan, dengan tetap menjaga profesionalisme, menjelaskan dengan lembut, "Mohon maaf, Bapak, tetapi Ibu Kirana adalah pemilik tunggal rekening ini. Berkas dokumen yang beliau berikan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan, termasuk akta notaris tentang keputusan penarikan modal dari perusahaan Bapak. Bank kami bertindak sepenuhnya sesuai dengan hukum dan tidak dapat secara sepihak membekukan rekening tanpa adanya perintah dari pengadilan atau instansi yang berwenang." Bima menunjuk wajah petugas bank tersebut dengan jarinya. Nadanya sangat kasar. "Apa Anda tidak tahu hukum? Selama belum ada putusan cerai dari pengadilan, semua harta dianggap milik bersama. Wanita ini berkomplot dengan akuntan saya untuk memalsukan dokumen demi menguras uang dari perusahaan saya. Pengacara saya sudah menyiapkan surat permohonan sita marita." Pengacara yang datang bersama Bima buru-buru mengeluarkan surat berstempel kantor hukum dan menyodorkannya kepada petugas bank, mencoba memberikan tekanan. Aku duduk dengan tenang, tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Aku menoleh dan menatap langsung ke wajah Bima. "Bima, kau sudah jatuh sedemikian miskinnya sampai harus membuat keributan murahan di tempat umum? Buka matamu dan lihat dokumen-dokumen ini." Aku memberi isyarat kepada petugas bank untuk mengeluarkan 3 dokumen paling penting dari mapku dan menjajarkannya di atas meja. Pertama, ini adalah perjanjian pranikah kita, di mana tertulis dengan jelas bahwa uang 10 miliar rupiah itu adalah harta bawaan pribadiku yang diperoleh sebelum menikah. Kedua, ini adalah risalah rapat pemegang saham perusahaanmu dengan tanda tangan basahmu sendiri dan stempel perusahaan, di mana kau menyetujui penarikan seluruh sahamku beserta keuntungan yang bersangkutan. Dan ketiga, yang paling penting ini adalah surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri atas gugatan ceraiku, di mana dengan jelas tercatat pemisahan harta bawaan pribadiku yang tidak bisa dibagi denganmu. Aku berdiri, mendekati Bima, dan suaraku mengeras, menekannya hingga ia seperti kehabisan napas. "Kau bilang 12 miliar ini harta bersama? Apa kau pernah menyumbang sepeser pun untuk modal ini? Kau menggunakan uangku untuk menggemukkan dirimu sendiri, membeli rumah untuk ibumu, hidup bermewah-mewahan. Dan sekarang, ketika perusahamu tenggelam dalam utang, kau ingin merampas uang terakhir milik keluargaku untuk membayar tagihanmu? Kau ini laki-laki atau bukan?" Para nasabah dan satpam bank mulai berkerumun, berbisik-bisik. Tatapan mereka yang penuh rasa jijik tertuju pada Bima. Bima mematung, mundur selangkah. Wajahnya terbakar oleh rasa malu dan amarah, tapi ia tidak bisa menemukan satu argumen pun untuk membantah bukti-bukti hukumku yang tak terbantahkan. Keributan di area VIP menarik perhatian manajer cabang. Seorang pria parubaya dengan setelan elegan keluar dari ruangannya, diiringi 2 petugas keamanan bertubuh besar. Ia meminta semua orang menjaga ketertiban dan mendekat untuk menyelesaikan masalah. Petugas bank secara singkat menjelaskan inti permasalahannya dan menyerahkan dokumen dari kedua belah pihak kepada sang manajer. Manajer cabang membaca sekilas surat dari pengacara Bima, kemudian membandingkannya dengan set dokumenku yang telah dilegalisasi oleh notaris negara. Dia hanya butuh beberapa menit untuk memberikan putusan. Manajer itu meletakkan dokumen-dokumen di atas meja, dan dengan ekspresi serius berbicara kepada Bima serta pengacaranya. "Bapak Bima Kusuma yang terhormat, surat keberatan Bapak bersifat sepihak dan tidak memiliki kekuatan hukum layaknya penetapan sita dari pengadilan. Di saat yang sama, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Ibu Kirana sepenuhnya sah secara hukum dan telah diverifikasi oleh notaris pejabat pembuat akta tanah. Bank kami tidak memiliki dasar hukum untuk menolak atau menunda permintaannya memindahkan dana. Saya mohon Bapak tidak mengganggu pekerjaan staf kami. Jika tidak, saya terpaksa memanggil polisi." Pengacara Bima menelan ludah dan mengambil kembali surat tak bergunanya itu. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Bima, kemungkinan menyarankannya untuk menghentikan perjuangan konyol ini. Bima mencengkeram ujung meja kasir. Matanya yang kosong menatap layar komputer. Aku kembali ke tempat dudukku dan mengangguk kepada petugas bank untuk menyelesaikan transaksinya. Terdengar ketukan keyboard, dan setelah sebuah tekanan tegas pada tombol enter, instruksi transfer telah dieksekusi. Printer kecil di samping mesin berderit dan mengeluarkan setruk hijau muda. Petugas membubuhkan stempel dan dengan hikmat menyerahkannya kepadaku. "Ibu Kirana,
transfer 12 miliar rupiah ke rekening perusahaan investasi properti ibu yang baru telah berhasil diproses. Terima kasih telah menggunakan layanan bank kami. Dengan senyuman, aku menerima setruk itu, memeriksa kembali deretan angka yang rapi. Seluruh 10 miliar modal awalku dan 2 miliar keuntungan sahku selama bertahun-tahun ini telah mendarat dengan aman di rekeningku. Operasi finansial paling rumit untuk menyelamatkan asetku telah berakhir dengan kemenangan. Aku memasukkan setruk itu dengan hati-hati ke dalam tasku dan merapatkan resletingnya. Aku meluruskan punggung, merapikan blazerku, dan berjalan melewati Bima. Pada saat itu, ia sepertinya kehabisan tenaga untuk berdiri. Ia merosot bertumpu pada meja dan ambruk ke lantai marmer bank yang mengilap. Aset terakhir yang ia harapkan bisa dirampas untuk menyelamatkan perusahaannya, telah menguap. Aku menatapnya dari atas. Suaraku dingin, tanpa kemarahan maupun belas kasihan. Bima, sandiwaranya sudah selesai. Mulai detik ini, kau menanggung semuanya sendiri. Sampai jumpa di pengadilan untuk sidang cerai dan ganti rugi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan mantap menuju pintu keluar. Pintu otomatis terbuka, dan aku disambut oleh teriknya sinar matahari siang Jakarta. Di belakangku tertinggal sebuah pernikahan yang kelam dan keluarga suami yang pengkhianat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, dan berjalan menuju mobilku, siap untuk babak baru yang cemerlang yang akan kutulis dengan tanganku sendiri. Pada suatu sore musim hujan yang mendung, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Di ujung telepon terdengar suara yang ragu-ragu tapi familiar, itu Pak Darto, mandor proyek dari perusahaan Bima. Dia mengajakku bertemu di sebuah kedai teh yang tenang di sebuah gang di kawasan Cikini. Aku langsung mengerti tujuan pertemuan ini. Saat kapal mulai tenggelam, pelaut yang ditinggalkan harus mencari jalan keselamatannya sendiri. Memasuki kedai teh, aku melihat Pak Darto dan 3 orang lainnya duduk di meja bundar di sudut. Ada Bowo, manajer bagian pengadaan barang, Maya dari bagian HRD, dan seorang insinyur muda bernama Aldi. Wajah mereka yang legam karena bekerja di proyek, dibayangi oleh kelelahan dan kecemasan khas orang-orang yang kehilangan mata pencaharian. Melihatku datang, keempatnya berdiri. Sikap mereka sangat hormat dan menahan diri. Aku duduk dan mempersilakan mereka untuk duduk kembali. Pak Darto mulai bicara lebih dulu. Suaranya serak dan penuh kekesalan. Ibu Kirana, sejak ibu menarik modal, perusahaan lumpuh total. Bapak Direktur Bima merumahkan semua pekerja tanpa batas waktu, tapi belum membayarkan gaji kami selama 3 bulan terakhir. Kalau kami menelepon, dia memblokir nomor kami, dan dicari di rumahnya pun tidak ada. Istri saya di kampung baru saja melahirkan anak kedua, uang untuk beli popok pun tidak ada. Saya benar-benar putus asa. Bowo, sang manajer pengadaan, memukul meja dengan kepalan tangannya. Bukan cuma gaji yang tidak dibayar. Dia memaksa kami menandatangani berita acara penerimaan barang untuk material murahan demi menipu pihak developer. Kami ini kuli bangunan, nurani kami tidak mengizinkan membangun rumah pakai besi beton banci, ukuran lebih kecil dari standar. Hari ini kami datang pada ibu, memohon bantuan ibu untuk membongkar kedok penipu itu dan mendapatkan kembali uang hasil keringat kami. Aku mengangguk. Aku berjanji tidak akan menelantarkan orang-orang jujur. Tapi untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, kita butuh bukti konkret, bukan sekadar omongan. Pada saat itu, Aldi sang insinyur muda mengeluarkan sebuah flash disk perak dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja. Ibu Kirana, di flash disk ini ada semua yang kami kerjakan beberapa hari terakhir. Mbak Lina, kepala akuntan, karena takut ikut diseret jadi tersangka, diam-diam memberikan salinan seluruh pembukuan internal kepada kami. Di situ ibu akan melihat bahwa Bapak Direktur menghindari pajak lebih dari 2 miliar rupiah dengan membuat perusahaan fiktif untuk menerbitkan faktur palsu. Aldi melanjutkan, tatapannya penuh tekad. Di sini juga ada rekaman audio yang saya rekam diam-diam saat Bapak Direktur menyuruh saya menambahkan material murahan ke dalam campuran beton. Yang paling penting adalah rekaman saat dia memberikan uang pelicin 100 juta rupiah kepada inspektur pengawas proyek agar menutup mata saat memeriksa fondasi. Aku mengambil flash disk itu, merasakan beban kebenaran di tanganku. Keserakahan Bima benar-benar tidak ada batasnya. Namun, detail terakhir yang diungkapkan oleh Maya dari HRD lah yang membuatku benar-benar merasa jijik. Maya mengeluarkan salinan sebuah kontrak sewa. Ibu Kirana, saya pikir ibu perlu tahu ini juga. Ini adalah kontrak sewa sebuah apartemen kecil di kawasan Kalibata. Penyewa sekaligus pembayarnya adalah Bapak Bima Kusuma, tapi yang tinggal di sana adalah anak magang dari departemen kami yang bernama Siska. Setiap bulan perusahaan memotong anggaran alat tulis kantor, tapi Bapak Direktur rutin mengeluarkan uang untuk memelihara simpanan kecilnya itu. Saya melihat semua ini,
Tapi dulu saya diam saja demi pekerjaan saya. Sekarang karena semuanya sudah hancur, saya rasa ibu berhak tahu kebenaran soal suami ibu yang tidak setia. Memegang kontrak sewa itu di tanganku, hatiku yang sudah telanjur mengeras ini, tetap saja bergetar. Ternyata, di belakangku dia tidak hanya mencuri uang keluargaku dan menghancurkan bisnis, tetapi juga dengan berani menginjak-injak ikatan suci pernikahan kami. Kemarahan itu berubah menjadi dorongan tak kasat mata untuk melancarkan serangan pamungkas. Aku menyimpan semua dokumen dan flash disk itu ke dalam tas, lalu menatap keempat orang yang telah mempercayakan nasibnya padaku. Aku berterima kasih kepada kalian atas nama hukum dan keadilan. Bukti-bukti ini adalah pukulan mematikan yang akan mengakhiri semua kejahatan Bima Kusuma. Minggu depan, perusahaan investasiku akan mulai beroperasi. Aku secara resmi mengundang Anda, Pak Darto, sebagai Kepala Manajemen Proyek, Anda, Bowo, sebagai Manajer Pengadaan. Anda, Maya, di Divisi HRD, dan Anda, Aldi, sebagai Kepala Insinyur. Mengenai tunggakan gaji kalian, besok aku akan membayarkan uang muka dari dana pribadiku agar kalian bisa menghidupi keluarga kalian. Kita akan memulai semuanya dari nol bersama-sama, dengan jujur dan transparan. Mendengar hal itu, mereka tak kuasa menahan tangis haru. Air mata mengalir membasahi pipi Pak Darto yang kasar. Mereka berdiri dan membungkuk hormat dalam-dalam padaku. Aliansi ini bukan sekadar perjuangan demi keadilan, melainkan langkah paling sempurna untuk mencabut gulma beracun bernama Bima Kusuma sampai ke akar-akarnya. Pada Sabtu pagi, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, JCC, Senayan yang megah, sebuah forum bisnis berskala besar tentang investasi properti sedang berlangsung. Ratusan pengusaha, investor, dan jurnalis berkumpul di sini mencari peluang baru. Aku, mengenakan setelan jas putih elegan dengan rambut disanggul rapi ke atas, melangkah masuk dengan penuh percaya diri sebagai direktur perusahaan investasi baru. Tempat dudukku berada di barisan kedua, tepat di depan panggung. Tepat pukul 09.00 pagi, forum dimulai. Setelah beberapa pidato pembuka, pembawa acara mengumumkan dimulainya sesi presentasi bagi perusahaan yang mencari investor. Dan nama pertama yang dipanggil ke atas panggung membuatku tersenyum dingin. Kami mengundang ke atas panggung, Bapak Bima Kusuma, Direktur Utama PT Progres Bangun Nusantara. Bima berjalan ke panggung dengan kepercayaan diri yang luar biasa, sama sekali tidak terlihat seperti pria menyedihkan di bank tempo hari. Dia mengenakan jas mahal, rambutnya tertata rapi dengan gel. Melihatnya, tidak akan ada yang menyangka bahwa di belakangnya berdiri sebuah perusahaan kosong yang bangkrut dan terbelit utang. Dia sedang memainkan perjudian terakhirnya, mencoba menggunakan kefasihannya berbicara dan laporan palsunya untuk menipu investor, mengumpulkan uang, lalu kabur. Di layar raksasa di belakangnya, grafik-grafik pertumbuhan pendapatan yang meroket dan angka keuntungan yang fantastis silih berganti. Suara Bima terdengar sangat meyakinkan. Para investor yang terhormat, perusahaan kami dengan pengalaman 5 tahun bangga menjadi pemimpin dalam bidang konstruksi berkualitas. Proyek kami berikutnya adalah perumahan rakyat kelas atas. Kami menargetkan pengumpulan dana sebesar 100 miliar rupiah dengan jaminan keuntungan hingga 25% per tahun. Suara bisik-bisik terdengar di aula. Beberapa investor besar di barisan depan menunjukkan minat yang jelas. Salah satu dari mereka, direktur sebuah dana investasi, investment fund, mengangkat tangannya. Bapak Bima, proyek Anda sangat menjanjikan. Jika Anda bisa membuktikan bahwa arus kas perusahaan Anda benar-benar bersih dan tidak memiliki tunggakan, pihak kami siap menyuntikkan dana 60 miliar rupiah minggu depan. Mendengar angka 60 miliar, mata Bima berbinar. Dia buru-buru membungkuk hormat. Bapak Direktur yang terhormat, laporan keuangan kami yang telah diaudit sangat transparan. Kami tidak memiliki satupun tunggakan utang atau keterlambatan gaji. Perusahaan kami bekerja dengan mengedepankan reputasi dan nama baik. Nama baik. Mendengar kata-kata itu, aku hampir mual. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara ini. Sebelum Direktur Dana Investasi itu sempat menandatangani memorandum kesepahaman, MOU, aku dengan tegas berdiri dari kursiku. Ketukan sepatu hak tinggiku terdengar jelas di tengah keheningan saat aku melangkah menuju meja kontrol audiovisual, AV, di sudut panggung. Gerakanku menarik perhatian ratusan orang. Bima, melihat kehadiranku, mematung. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Mohon hadirin perhatikan layar, kita akan beralih ke profil mitra-mitra kami. Tapi sudah terlambat. Aku mendekati teknisi AV dan dengan otoritas yang tidak bisa ditolak, meletakkan flash disk perak di atas meja mixer. Tolong masukkan flash disk ini ke komputer dan ganti sumber layarnya. Ada satu kebenaran tentang nama baik Bapak ini yang harus disaksikan langsung oleh ratusan investor di sini.
Teknisi itu sempat ragu, tetapi rasa penasaran dan atmosfer yang tegang membuatnya patuh. Flash disk dimasukkan. Beberapa klik mouse, dan gambar di layar raksasa itu berubah. Grafik keuntungan palsu menghilang, digantikan oleh lembaran spreadsheet Excel berjudul kas gelap dan tunggakan gaji. Angka-angka merah dengan jelas menunjukkan utang selama 3 bulan kepada seluruh kru konstruksi. Aula meledak dalam keterkejutan. Direktur dana investasi yang baru saja berniat menanam modal menatap asistennya dengan marah. Bima, yang berdiri di tengah panggung, bagaikan tersambar petir. Dia menjatuhkan alat klikernya dan berlari panik menuju meja AV. Kirana, apa yang kau lakukan? Matikan ini sekarang juga. Satpam, seret dia keluar. Bima berteriak, kehilangan kendali, namun petugas keamanan gedung malah menahannya. Aku mengambil mikrofon cadangan dan, menghadap ke arah hadirin, berbicara dengan lantang mengalahkan keributan. Saya mohon maaf atas gangguan ini. Saya Kirana, mantan pemegang saham yang memiliki 70% saham PT Progres Bangun Nusantara, sekaligus istri yang sedang dalam proses cerai dengan Direktur Bima Kusuma. Apa yang baru saja Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Tolong lihat ke layar sekali lagi. Aku mengganti file. Kali ini muncul dokumen bukti penggunaan material tak standar dan faktur fiktif untuk penghindaran pajak senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Segera setelah itu, aku memutar rekaman audionya, dan suara jelas Bima bergema di seluruh aula. Tambahkan lebih banyak pasir ke adukan beton ini, dan bawa amplop berisi 100 juta ini langsung ke inspektur pengawas. Suruh dia langsung tanda tangani berita acara penerimaan. Tidak akan ada yang menggali fondasi untuk memeriksanya. Saat rekaman berakhir, seluruh kilauan dan kepalsuan, Bima hancur berkeping-keping menjadi debu. Para investor yang baru saja bertepuk tangan, satu persatu berdiri dan pergi. Para jurnalis, yang mencium bau berita sensasional, tiada henti memotret wajah Bima yang menyedihkan dengan blitz kamera mereka. Bima benar-benar hancur. Ia jatuh berlutut tepat di atas panggung, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Karier yang dibangun di atas uangku dan kebohongannya kini terkubur di bawah ratusan tatapan penuh penghinaan. Aku melangkah maju ke depan panggung, menatap rendah pria licik ini, dan mengucapkan kata-kata terakhir ke mikrofon, yang ditujukan untuknya dan seluruh komunitas bisnis. Bapak Bima Kusuma, semua dokumen mengenai penggelapan pajak, penyuapan, dan pelanggaran standar konstruksi ini telah saya serahkan secara resmi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Anda tidak perlu repot-repot lagi mencoba menipu investor. Lebih baik Anda simpan tenaga Anda untuk memberikan kesaksian. Aku meletakkan mikrofon dan berjalan pergi dengan bangga, sementara kerumunan orang membelah jalan untukku. Aku meninggalkan reruntuhan yang diciptakan Bima dengan tangannya sendiri, dan dengan gemilang menuntaskan proses pembersihan hidupku serta dunia bisnis dari parasit beracun. Sebulan setelah insiden mengejutkan di forum bisnis itu, aku memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang pertama kasus perceraianku. Suasana terasa kaku dan dingin. Aku duduk di kursi penggugat bersama pengacaraku, Bram. Di seberang, Bima duduk membungkuk, wajahnya tirus dan kuyu hingga hampir tak bisa dikenali. Kesombongannya telah berganti menjadi ketakutan akan jerat hukum. Walaupun perusahaannya telah bangkrut dan ia sendiri berstatus tersangka atas tuduhan penggelapan pajak dan penyuapan, Bima masih berpegang erat pada keserakahannya. Saat hakim mulai menyinggung soal pembagian harta Gonogini, Bima tiba-tiba berdiri dan dengan tak tahu malu menyatakan, "Yang mulia, saya setuju untuk bercerai. Tetapi saya menuntut agar saudari Kirana membayarkan kompensasi kerugian moral dan tahun-tahun yang telah saya korbankan sebesar 1 miliar rupiah. Saya menghabiskan 5 tahun membangun keluarga ini, tapi dia mencampakkan saya di saat-saat paling sulit, meninggalkan saya tanpa apa-apa. Saya butuh uang itu untuk memulai hidup baru." Ruang sidang berdengung. Seorang pria yang selama ini hidup menumpang pada istrinya dan mengkhianatinya, berani menuntut kompensasi. Pengacara Bram tersenyum sinis dan berdiri. "Yang mulia, tuntutan tergugat sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk pemerasan. Kami tidak hanya menolak tuntutan tersebut, tetapi juga mengajukan gugatan rekonvensi gugatan balik, yang menuntut saudara Bima Kusuma membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah akibat pelanggaran kewajiban sebagai suami." Aku berdiri dan menyerahkan sendiri map tebal berisi dokumen kepada hakim. "Yang mulia, ini adalah kontrak sewa apartemen yang disewa saudara Bima menggunakan uang keluarga untuk simpanannya, seorang anak magang bernama Siska. Di sini juga terdapat mutasi rekening transfer ke perempuan itu serta foto-foto kebersamaan mereka. Menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, pihak yang terbukti bersalah menghancurkan pernikahan dapat kehilangan hak atas pembagian harta bersama. Saudara Bima tidak hanya berselingkuh,
tapi juga diam-diam mencairkan uang 1,5 miliar rupiah untuk membeli apartemen bagi ibunya tanpa persetujuan saya. Aku menoleh ke arah Bima, menyudutkannya. Bima, kalau kau masih bersikeras meminta 1 miliar itu, aku akan memohon pada pengadilan agar memasukkan apartemen ibumu di Kemang ke dalam harta bersama, menyitanya, lalu melelangnya untuk menutupi tuntutanku. Dengan begitu, ibumu akan menggelandang di jalanan. Pilihlah. Kau tanda tangani kesepakatan cerai ini dalam diam, lepaskan semua tuntutan, dan pergi tanpa apa-apa, atau aku akan merampas sisa harga diri keluargamu sampai tak tersisa. Mendengar rumah ibunya terancam, Bima dicekam kengerian. Dia tahu aku memegang bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kakinya lemas, kemejanya basah oleh keringat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani kesepakatan cerai itu tanpa bersuara, secara sukarela melepaskan seluruh tuntutan harta Gonogini. Hakim mengetuk palu, menutup persidangan. Putusan cerai resmi berkekuatan hukum tetap. Aku merapikan berkas-berkasku dan melangkah keluar dari ruang sidang, menghirup udara kebebasan dengan paru-paru yang mengembang penuh. Akhirnya aku terbebas sepenuhnya dari kotoran masa lalu, tanpa membiarkan pria rendah itu merampas sepeser pun hak yang menjadi milikku. 2 bulan kemudian, Jakarta bermandikan sinar keemasan mentari pagi. Di lobi sebuah gedung perkantoran prestisius di kawasan Sudirman, berlangsunglah acara peresmian yang megah. Acara pembukaan perusahaanku yang baru, PT Investasi Graha Mahardika, di mana aku menduduki kursi komisaris utama. Karangan bunga mewah berjejer, puluhan mitra bisnis, serta elit industri konstruksi datang untuk memberikan selamat. Di sampingku berdiri Pak Darto, Bowo, Maya, dan Aldi, rekan-rekan setumpah darahku yang telah melewati badai bersamaku. Tepat sebelum acara pemotongan pita dimulai, terjadi sedikit keributan di pintu masuk. 2 sosok yang berantakan dan tampak kuyu berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Mereka adalah Ibu Ratna dan Bima. Bima sedang dalam masa penangguhan penahanan bersyarat sambil menunggu persidangan kasus pidananya, tapi entah bagaimana mereka bisa sampai di sini. Ibu Ratna, dengan rambut acak-acakan dan kehilangan seluruh aura keangkuhan masa lalunya, melihatku dan langsung jatuh berlutut tepat di pelataran teras. Kirana, ibu mohon padamu, selamatkan Bima. Bima akan dipenjara. Pengadilan menuntut pengembalian kerugian negara sebesar 2,5 miliar, hanya dengan membayarnya kami bisa memohon keringanan hukuman. Apartemen di Kemang terpaksa kami jual untuk melunasi penagih utang, tapi uangnya masih tidak cukup. Kasihanilah dia, cabut laporanmu di polisi. Kau sangat kaya sekarang. Lemparkanlah sedikit remah-remah untuk kami. Beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Bima juga merangkak maju. Kirana, aku tahu aku pantas mati, tapi tolong. Ingatlah 5 tahun kebersamaan kita. Selamatkan aku untuk terakhir kalinya. Aku berjanji, aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Seluruh tamu undangan menatap panggung tragikomedi ini. Aku mengambil mikrofon dan perlahan menuruni beberapa anak tangga. Menatap kedua orang yang dulu pernah berkomplot menghinaku, aku tidak lagi merasakan kebencian, melainkan hanya rasa kasihan terhadap orang-orang yang menabur angin lalu menuai badai. Aku berbicara dengan lantang ke mikrofon agar semua orang mendengar. Ibu Ratna, Bima, kalian salah besar. Hukum bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau ditawar dengan air mata buaya. Kejahatan yang dilakukan Bima adalah hasil dari keserakahannya sendiri, dan sikap ibu yang terus memanjakannya. Hukuman penjara adalah harga yang adil untuk kebohongan dan kerusakan moral kalian. Perhitungan kita sudah impas pada hari hakim mengetuk palunya. Jangan mencoba memeras rasa kasihanku dengan cinta palsu kalian. Aku berpaling kepada tim keamanan. Tolong kawal orang-orang yang tidak diundang ini keluar dari area acara. Kita tidak bisa membiarkan pelaku kriminal menodai perayaan kita. Para petugas keamanan dengan sigap mengangkat Bima dan Ibu Ratna dari ketiaknya dan menyeret mereka ke jalan raya. Tangisan dan permohonan mereka lenyap ditelan deru lalu lintas ibu kota. Itu adalah hukuman paling adil bagi orang-orang rendahan yang tidak tahu berterima kasih. Aku kembali naik ke panggung, mengambil gunting emas, dan bersama-sama dengan para mitra serta rekan setiaku, menggunting pita sutra merah itu. Suara konfeti meledak di udara. Tepuk tangan meriah membahana. Aku tersenyum dengan penuh kebanggaan, menatap papan nama perusahaanku yang berkilau terang. Masa lalu yang gelap dan penuh hinaan telah berakhir, memberi jalan bagi seorang wanita yang mandiri, kuat, dan dengan penuh percaya diri melangkah menyusuri jalannya sendiri yang terang benderang. Pembaca yang budiman, setelah menyelesaikan perjalanan yang penuh gejolak bersama Kirana, setiap dari kita mungkin merasakan perasaan yang campur aduk. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan dalam pernikahan hanya bermakna jika dihargai. Pelajaran terpenting adalah nilai sebuah kemandirian. Seorang wanita,
bahkan jika ia sangat mencintai suami dan keluarganya, harus tetap mempertahankan ketegaran jiwa, kemandirian finansial, serta literasi hukum, agar ia tidak terinjak-injak saat badai menerjang. Selain itu, hukum karma dalam kehidupan selalu adil. Mereka yang menggunakan tipu daya kotor, memanipulasi, dan mengkhianati orang yang telah membantu mereka, pada akhirnya akan memanen buah yang pahit, kehilangan segalanya, baik reputasi maupun harta bendanya. Hidup ini indah. Dan tidak pantas kita kehilangan jati diri demi orang-orang yang tidak menghargai kita. Karena begitu Anda berani melepaskan masa lalu yang kelam, fajar yang paling cerah sudah menanti di depan mata.